Halo semua, perkenalkan saya Priya Padananjen dan partner diskusi kami kali ini adalah Priyan Janda Murtei. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai materi software proses atau proses software. Nah, di dalam software engineering atau rekayasa perangkat lunak nih, hal yang paling utama adalah proses software atau bagaimana prosesnya. Dalam membuat software, bagaimana dalam membuat software tersebut. Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu definisi dari software proses. Software proses adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi sebuah software, di mana kumpulan aktivitas tersebut saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah software specification. Software specification merupakan proses untuk mencari tahu kebutuhan, apa yang diinginkan, dan batasan ruang lingkup sistem serta pengembangannya. Nah, proses rekrutmennya itu mencangkup feasibility study, requirement allocation analysis, dan requirement specification. Nah, yang kedua adalah software development. Software development ini merupakan proses mengkonversi spesifikasi sistem ke executability system atau sistem yang bisa dipakai. Nah, yang ketiga ada software validation. Software validation adalah pemeriksaan software dengan spesifikasinya. Dan yang terakhir adalah software evolution. Software evaluation merupakan aktivitas dan proses baik teknis atau manajerial yang bertujuan untuk menghasilkan software yang baru dari versi operasional yang sebelumnya. Nah, menurut Priyan sendiri nih, apa sih software proses itu? Terima kasih April atas pertanyaannya. Kalau menurut pandangan saya sendiri, sebelum kita mengetahui apa itu software proses, kita harus mengetahui apa itu software tersebut. Nah, software sendiri dapat dikatakan sebagai perangkat lunak atau aplikasi di komputer ataupun di handphone, dan juga dapat diartikan sebagai data yang diformatkan dan disimpan secara digital. Nah, yang dimaksud dengan software prosesnya menurut pandangan saya sendiri, yaitu adalah suatu prosesnya, mulai dari mulai dari data itu diinput sampai data itu diformatkan dan dijadikan sebuah aplikasi atau sebuah sistem. Kemudian untuk Aprilia sendiri, ketika kita membicarakan suatu software proses tersebut, tidak terlepas dari yang namanya specification software atau software specification. Nah, menurut Aprilia sendiri, spesifikasi software apa yang cocok untuk mendukung perkembangan industri yang sangat berkembang pesat saat ini? Boleh dijawab, Aprilia? Boleh, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, menurut saya pribadi nih, spesifikasi software yang cocok untuk perkembangan industri saat ini adalah seperti halnya sistem tersebut memakai atau mengandalkan kecerdasan buatan atau yang bisa disebut dengan AI atau Artificial Intelligence. Nah, software ini juga bersifat open source. Kemudian sistem ini juga memiliki sensor-sensor otomatis yang akan sangat mempermudah penggunanya. Mengingat juga era disrupsi internet memang mempengaruhi setiap aspek kehidupan termasuk dunia industri. Makanya spesifikasi-spesifikasi pada perkembangan industri saat 4.0 ini sangat berpengaruh semakin maju. Nah, membahas software development nih, menurut Priyan nih, bagaimana atau persyaratan apa yang diperlukan untuk membuat suatu sistem atau suatu software nih? Boleh dijawab, Priyan? Nah, kalau untuk persyaratan membuat suatu software atau membuat suatu sistem itu tergantung. Misalnya ini saya sebagai developer, saya akan menuruti atau memberikan customer saya atau yang ingin membuat software tersebut itu kebebasan untuk bagaimana software itu akan dibuat dan bagaimana persyaratan-persyaratan software itu akan dibuat. Dan kalau misalnya nih sebagai contoh, jika software tersebut adalah software untuk lamaran kerja atau sistem untuk lamaran kerja, aplikasi lamaran kerja, itu persyaratan yang bisa ditempatkan atau dibuat di dalam software tersebut seperti membuat validasi, seperti mengumpulkan CV atau mengumpulkan pas foto misalnya, mengumpulkan persyaratan-persyaratan tertentu seperti SKCK ataupun surat keterangan pengalaman. Dan requirement sendiri dapat dideskripsikan sebagai tentang apa yang harus dilakukan pada sistem tersebut, layanan apa yang harus diberikan, dan batasan sistem apa yang akan dibuat pada sistem tersebut. Jadi yang namanya developer itu biasanya tergantung dengan apa yang diinginkan customer dalam membuat suatu requirement pada sistem tersebut.
Dan untuk Aprilia sendiri, itu saya tadi ada menyebutkan tentang validasi pada sistem atau validasi pada software. Nah, pertanyaannya itu, mengapa software membutuhkan validasi? Apakah apa nggak bisa software itu tanpa validasi gitu? Silakan Aprilia dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, validasi. Seperti halnya nih, kita mengetahui dulu deh, apa arti validasi. Validasi adalah proses untuk memeriksa apakah sistem perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan memenuhi tujuannya. Ini juga nih bisa berguna sebagai kontrol kualitas perangkat lunak. Misalnya dalam pembuatan perangkat lunak juga berdasarkan kebutuhan atau permintaan pengguna nih, diperlukan adanya verifikasi dan validasi software untuk menjamin kualitas software yang dihasilkan. Verifikasi di sini bisa diartikan sebagai kegiatan memastikan bahwa software yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pada perencanaan prosesnya. Sedangkan validasi ini merupakan pembuktian bahwa perangkat lunak yang dibuat sudah tepat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, apakah validasi ini dibutuhkan? Sebenarnya sangat dibutuhkan karena dengan adanya validasi ini, kita bisa memspesifikasi software yang kita inginkan. Nah, tadi kita juga ada membahas software evolution nih. Pada saat ini kan, sistem itu sudah banyak yang berkembang, seperti halnya sistem robotik yang mutakhir. Nah, jadi saya ada pertanyaan nih kepada Prian nih. Mengapa suatu sistem itu diperlukan adanya evolusi yang begitu cepat nih? Boleh dijawab, Prian? Tapi sebelum itu, kalau untuk hanya menambahkan tentang software, saya punya jawaban tersendiri tentang software validasi tersebut. Menurut pandangan saya nih, tentang software validasi itu secara umum untuk melegalkan ataupun mengesahkan suatu software itu di mata hukum. Seperti kita membuat pengesahan suatu nama di mata hukum tersebut. Nah, validasi software tersebut juga dibutuhkan untuk mengamankan data user sekaligus menjamin kualitas software yang dihasilkan. Jawaban Aprilia tadi sudah bagus dan saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia tentang mengapa suatu software atau suatu sistem itu membutuhkan evolusi atau evolution. Ya tentu saja butuh, bukan hanya suatu sistem. Pada dasarnya kita sendiri sebagai manusia memang terus berevolusi sepanjang waktu. Dan mengapa sistem software butuh evolusi, yaitu untuk mendukung perkembangan zaman. Bahkan bukan hanya sekedar mendukung, software sendiri sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok dalam perkembangan zaman tersebut. Mengapa software sudah menjadi kebutuhan pokok? Karena software sekarang sudah menjadi alat tolak ukur suatu negara itu berkembang apa tidak. Seperti contoh misalnya di negara Jepang nih. Di negara Jepang, mengapa dikatakan sebagai negara maju? Karena negara Jepang memiliki software yang sudah dibilang mutakhir. Jepang dapat menciptakan software artificial intelligence-nya sendiri, yaitu sebagai robotik, bukan hanya untuk robotik industri. Sekarang Jepang sudah menciptakan robot-robot yang dipakai di dalam pelayanan masyarakat seperti perhotelan ataupun restoran. Sekarang Jepang sudah memakai layanan robotik. Dan itu yang menjadi alasan bahwa banyak negara sekarang itu membutuhkan artificial intelligence atau sistem sebagai tolak ukur apakah mereka berkembang apa tidak. Seperti contohnya lain, yaitu tenaga nuklir. Saya nggak tahu. Ya, tenaga nuklir lah misalnya. Sekarang yang memiliki tenaga nuklir hanya sedikit. Misalnya contoh hanya Rusia, Amerika, Korea Utara. Ya, yang saya tahu hanya itu saja memiliki tenaga nuklir. Dan sekarang banyak negara yang sedang berlomba-lomba untuk menciptakan tenaga nuklirnya sendiri. Dan bukan hanya tenaga nuklir saja, software atau artificial intelligence juga dapat dipakai itu di berbagai persenjataan lainnya. Dan contoh yang paling dekat, mengapa sistem software itu membutuhkan suatu evolusi? Karena kebutuhan sosial kita sendiri sekarang sudah tidak menutup kemungkinan membuka jaringan yang lebih jauh. Seperti contoh, dulu HP misalnya. HP dulu dipakai hanya untuk sebagai SMS dan telepon. Sekarang dengan perkembangan atau kebutuhan pokok yang namanya software evolution, HP sudah berkembang menjadi alat, bukan sekedar alat komunikasi, tapi menjadi alat penghubung antara kita satu sama lain secara jarak jauh, dan juga menjadi alat sosialisasi yang sangat penting bagi kita. Dan menurut saya hanya itu jawaban saya tentang pertanyaan mengapa software membutuhkan evolusi. Boleh saya lemparkan kembali pada Aprilia. Oke, terima kasih Brian atas jawabannya. Nah,
Menurut Prian nih, apa sih yang dapat dirangkum dari diskusi kita kali ini? Nah, kalau menurut saya nih yang dapat kita rangkum dari diskusi kita kali ini ya tentang software itu bukan hanya suatu, kalau di zaman saat ini nih, software bukan hanya suatu hal yang jadi kebutuhan pendukung, tapi merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan pokok yang harus memang membutuhkan perkembangan secara terus-menerus. Karena kita sekarang tidak dapat jauh lagi ya dari yang namanya software atau sistem dalam kehidupan kita tersendiri. Itu saja yang dapat saya rangkum, Aprilia. Kalau menurut Aprilia sendiri, apa yang Aprilia rangkum dari diskusi kita kali ini? Nah, kalau menurut saya sendiri sih yang dapat saya rangkum dari diskusi kita kali ini adalah bahwa proses software ini sangat diperlukan atau anukan hal yang paling utama dalam kita misalnya membuat software engineering gitu, atau rekayasa perangkat lunak. Jadi proses software ini sangat diperlukan untuk membantu prosesnya rekrutmen engineering gitu. Nah, sekian diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.